Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kelompok kami akan mempresentasikan rekomendasi makan makanan untuk satu penyakit. Om Swastiastu, selamat malam buat kami. Perkenalkan, nama saya Ida Yufamita Padmasari Bamaparni dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 14. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang iskemia, serangan jantung dan penyakit arteri perifer. Pertama, di materi iskemia jantung merupakan otot jantung yang dimana tidak mendapatkan cukup oksigen untuk berfungsi dengan baik. Jadi iskemia jantung ini disebabkan oleh penyumbatan atau penyempitan satu atau lebih arteri koroner, yaitu arteri yang memasuk darah ke otot jantung. Dan untuk menu makanannya pada pagi hari itu ada beras merah, apel dan bete hijau. Untuk siang harinya ada kacang merah, anggur dan bete hijau. Untuk malam harinya ada jagung, anggur dan bete hijau. Selanjutnya ada serangan jantung. Serangan jantung merupakan penyakit sistem peredaran darah yang terjadi ketika suplai darah terputus dari jantung. Jadi suplai darah yang terputus dari jantung dikarenakan akibat gumpalan darah. Untuk makanannya pada pagi hari ada nasi, telur rebus, tahu dan sayur bening juga teh. Untuk siangnya ada nasi, ikan panggang, piring, sup sambal. Untuk malam harinya ada nasi daging rolado, ubi bacem, tumis wortel dan juga pepaya. Selanjutnya yang ketiga, penyakit arteri perifer. Penyakit arteri perifer ini mengacu pada penyempitan arteri yang mengarah ke arah kaki, perut, lengan dan juga kepala. Pengurangan aliran darah ini dapat merusak sel-sel dan jaringan pada anggota tubuh, organ, dan otak. Penyakit ini cenderung terjadi pada orang tua. Menu makanannya untuk pagi itu ada jus buah delima dan juga kale. Untuk siang harinya ada jeruk dan lemon. Untuk malamnya ada semangka dan blueberry. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dediana Lestari, nomor absen 24. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang hemofilia, di mana hemofilia adalah kelainan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah apabila terjadi pendarahan. Protein ini disebut sebagai faktor pembekuan atau koagulasi. Akibatnya, pendarahan yang terjadi pada penderita hemofilia akan berlangsung lebih lama daripada orang normal. Untuk mengurangi hemofilia, maka dibuatkan menu untuk makan pagi, setengah piring buah dan sayur, secangkir susu rendah lemak. Untuk makan siang, nasi merah, ikan, dan secangkir air putih. Untuk makan malam, roti gandum, sayuran, buah, dan air putih. Selanjutnya, yang kedua ada tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi kronis di mana tekanan darah meningkat. Hipertensi dapat terjadi selama bertahun-tahun tanpa disadari oleh penderitanya. Untuk mengurangi atau mencegah hipertensi terjadi, maka dibuatkan menu makanan yang cocok seperti makanan pagi, oatmeal, pisang, dan susu rendah lemak. Untuk makanan siang, kentang, ikan, yogurt, dan sayur bayam. Untuk makan malam, buah kiwi, pisang, buah bit, labu siam, dan air putih. Selanjutnya ada leukemia. Leukemia adalah penyakit kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Leukemia dapat terjadi pada orang dewasa dan anak-anak. Sel darah putih merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang diproduksi dalam susun tulang. Untuk mengurangi penyakit leukemia dapat dibuatkan menu untuk makanan pagi, beras merah, ikan, telur, dan wedang jahe. Untuk makanan siang, buah apel, pisang, dan roti gandum. Untuk makan malam, yogurt, sayuran kukus, telur, dan air putih.
Demikian penjelasan saya mengenai menu makanan untuk gangguan pada sistem peredaran darah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Om Swastiastu. Nama saya Nika Deni Lautapiana dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan menu makanan untuk penyakit pada sistem peredaran darah. Yang pertama, anemia. Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Untuk mengurangi penyakit anemia, maka dibuatkan menu makanan untuk sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Untuk sarapan pagi, mengawali hari dengan sarapan menjadi penting agar tubuh mendapatkan cukup energi. Menjelang siang hari, bagi Anda yang anemia, 1 cangkir oatmeal cukup memberikan energi hingga siang hari. Sajikan 4 sendok makan oatmeal ditambah dengan taburan kismis dan 1 cangkir jus jeruk sebagai minumannya. Vitamin C dalam jus jeruk meningkatkan penyerapan zat besi. Penting untuk diingat agar tidak mengkonsumsi kopi dan teh di pagi hari, sebab minuman tersebut akan menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh. Selanjutnya, untuk makan siang, daging sapi panggang dan 2 potong roti akan memberikan asupan zat besi yang baik. Tambahkan 1 cangkir stroberi, wortel, dan yogurt rendah lemak yang mengandung sekitar 5 mg zat besi. Selanjutnya, untuk makan malam. Makan malam yang sehat dan tinggi zat besi terdiri dari dada ayam panggang dengan kentang panggang dan margarin. Tambahkan juga 1 cangkir kacang dan brokoli kukus sebagai sayurannya. Makanan ini mengandung 5,6 mg zat besi dan vitamin C dalam kentang panggang juga brokoli akan membantu meningkatkan penyerapan zat besi pada penderita anemia. Yang selanjutnya yaitu kolesterol tinggi. Penderita kolesterol tinggi atau hiperkolesterolemia memiliki tingkat kolesterol dalam tubuh yang cukup tinggi dan melewati batas aman. Kolesterol sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu low density lipoprotein atau LDL atau kolesterol jahat dan high density lipoprotein atau HDL atau kolesterol baik. Tingginya kadar kolesterol jahat dalam tubuh dapat mengakibatkan penyakit jantung dan stroke. Untuk mengurangi penyakit kolesterol tinggi, maka dibuatkan menu untuk sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Untuk sarapan pagi, kita bisa mengkonsumsi yogurt dengan apel. Untuk makan siang, salad bisa menjadi menu makan siang yang baik untuk menurunkan kolesterol. Dan makan malam, pasta Mediterania dengan tomat, zaitun, dan tuna menjadi menu makan malam yang direkomendasikan. Varises. Varises adalah pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah vena yang disebabkan oleh adanya penumpukan darah di dalam pembuluh tersebut. Varises ditandai dengan pembuluh vena yang berwarna ungu atau biru gelap dan tampak bengkak atau menonjol. Untuk mengurangi penyakit varises, maka dibuatkan menu makanan untuk sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Untuk sarapan pagi, kita bisa mengkonsumsi roti. Untuk makan siang, kita bisa mengkonsumsi nasi, buah, dan sayur. Untuk makan malam, kita bisa mengkonsumsi ubi dan susu. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang jelas, mohon maaf. Om Santi 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 Om. Baik, perkenalkan nama saya Nilo Santi Putri Wulandari. Saya bernomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan menu makanan untuk gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Saya akan menjelaskan 3 penyakit, yaitu yang pertama ada penyakit stroke, yang kedua arteri perifer, dan yang terakhir saya akan menjelaskan penyakit gagal jantung. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan penyakit stroke. Stroke dapat terjadi ketika salah satu pembuluh darah yang mengarah ke otak tersumbat oleh gumpalan darah atau bahkan pecah.
Menu makanannya yaitu pada pagi hari bisa mengonsumsi bubur nasi merah, oatmeal yang dicampur dengan buah-buahan, roti gandum, dan juga bisa mengonsumsi yogurt yang rendah lemak. Menu makanan pada siang hari yaitu jus wortel, sup ayam, ikan panggang dan sayuran, kentang rebus. Dan juga menu makanan pada malam hari yaitu pasta sayur-sayuran, pizza dengan topping sayuran, dan juga bisa mengonsumsi ayam tanpa kulit yang digoreng. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyakit arteri perifer. Penyakit arteri perifer mengacu pada penyempitan arteri yang mengarah ke kaki, perut, lengan, dan juga kepala. Menu makanan pada penyakit arteri perifer ini yaitu menu makanan pada pagi hari yaitu bisa mengonsumsi sayuran hijau direbus, kacang kenari, ikan salmon. Dan juga menu makanan pada siang hari yaitu tahu, buah-buahan, dan juga bisa mengonsumsi minyak zaitun. Lalu menu makanan pada malam hari yaitu ayam tanpa kulit, oatmeal yang berisi alpukat, dan juga buah delima. Penyakit pada sistem peredaran darah selanjutnya yaitu gagal jantung. Gagal jantung disebabkan oleh jantung yang tidak memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik. Menu makanan untuk penyakit gagal jantung yaitu menu makanan pada pagi hari yaitu bisa mengonsumsi oatmeal, susu tanpa lemak, telur rebus, jus jeruk, dan juga menu makanan pada siang hari yaitu bisa mengonsumsi tuna rendah sodium, roti gandum, yogurt, dan juga menu makanan pada malam hari yaitu bisa mengonsumsi kentang, wortel, susu tanpa lemak. Baik, sekian penjelasan saya mengenai menu makanan untuk gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Putri Zika Ayu Anggadani dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 37. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit aterosklerosis, yang dimana penyakit ini ketika pembuluh darah arteri mengeras dan kaku, sehingga mengganggu aliran darah ke organ dan jaringan tubuh. Aterosklerosis terjadi karena penumpukan kolesterol, kalsium, dan jaringan ikat di dinding arteri akibat proses peradangan. Di sini saya merekomendasikan untuk sarapan pagi lebih baik mengkonsumsi brokoli, apel, dan kopi. Makanan siang saya merekomendasikan untuk mengkonsumsi roti putih dan pisang, dan untuk makan malam saya merekomendasikan untuk memakan apel, wortel, dan teh hijau. Penyakit kedua itu ada angina. Angina merupakan penyakit pada sistem peredaran darah yang ditandai dengan berat dan berulang ketidaknyamanan pada dada dan nyeri. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya pasokan darah atau suplai oksigen pada otot jantung. Saya merekomendasikan untuk makan sarapan pagi itu ada nasi, sayur sup, apel, yogurt yang rendah lemak tentunya. Untuk makan siang saya merekomendasikan untuk mengkonsumsi jagung, kacang merah, dan jeruk. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.